Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apakah anak-anak hari ini semangat untuk belajar? Baik. Jika anak-anak semangat untuk belajar, sebelum belajar guru akan mengajak anak-anak untuk tetap semangat. Ya, mari anak-anak bersama-sama kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tentunya anak-anak semangat untuk menerima materi yang disampaikan guru hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, guru akan mengajak kehadiran anak-anak hari ini. Adakah hari ini yang tidak masuk? Nah, ada tidak? Jika tidak ada, tidak masuk, berarti alhamdulillah hari ini semuanya diberi kesehatan, semuanya diberi umur yang panjang sehingga kita semua bisa belajar bersama di kelas ini. Nah, tentunya sebelum melanjut kepada materi pembelajaran yang baru, guru akan coba menanya kepada anak-anak, apakah masih ingat materi yang guru sampaikan minggu lalu? Nah, ya, minggu lalu itu membahas tentang rukun iman. Nah, jadi rukun iman itu juga dasar fondasi yang umat Islam, ya umat Muslim, yaitu umat yang beragama Islam itu wajib mengimaninya, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan lain sebagainya. Dan hari ini juga kita akan belajar mengenai rukun Islam. Nah, dalam agama Islam, rukun atau fondasi Islam yang wajib kita imani itu ada 5. Yang pertama itu ada syahadat, yang kita lihat pada gambar ini. Ada syahadat, kemudian kedua ada sholat, ketiga berpuasa, keempat zakat, dan kelima ibadah haji. Masuk pada poin yang pertama, yaitu syahadat, di mana syahadat itu terdapat dua kalimat sendiri. Yang pertama apa? Anak sudah tahu? Ya, yang pertama itu syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul. Dan dua kalimat syahadat ini biasa disebut juga dengan syahadat tauhid. Di mana bunyi syahadat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah, kemudian syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, di mana syahadat tauhid itu persaksian bahwa Allah itu esa dan Allah itu satu yang hak kita sembah. Kemudian syahadat Rasul, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah, dan kita juga wajib mengimani syahadat tauhid ini. Bagaimana cara kita mengimani syahadat tauhid ini? Nah, dari syahadat tauhid ini dengan kita selalu berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, itu contoh kita mengimani syahadat tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya yang kedua yaitu syahadat rasul, itu kita juga wajib mengimani. Bagaimana cara mengimani kita dalam syahadat rasul? Dengan cara kita membantu teman atau dengan cara kita menerapkan perilaku yang terpuji sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kita membantu teman, memberi bahan pemajan, dan saling berbagi antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain, itu adalah bukti kita beriman kepada syahadat Rasul. Adapun hikmah dari kita mengimani syahadat ini, yang pertama itu kita akan dekat dengan Allah, dijauhkan dari kesyirikan. Di mana syirik itu yaitu menduakan Allah atau menyembah selain kepada Allah. Kemudian kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, semua amal ibadah kita tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu sholat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya anak-anak sudah mengenal
yang namanya sholat. Nah, ada berapa sholat wajib itu? Ya, tadi 5. Yang pertama ada sholat subuh, kemudian yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan sholat isya. Di mana jumlah rakaat sholat satu hari satu malam itu berjumlah 17 rakaat. Di mana sholat subuh kita melakukan 2 rakaat, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, dan sholat asar juga 4 rakaat. Ini sudah 10 rakaat. Kemudian ditambah sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi semuanya dihitung total kita melakukan sholat wajib dalam satu hari satu malam itu ada 17 rakaat. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam harus melakukan sholat dalam satu hari satu malam itu berjumlah genap 17 rakaat. Kemudian lanjut kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu ada puasa. Nah, anak-anak sudah tahu kapan kita wajib melakukan puasa? Kalian sudah tahu? Ya, kita wajib melakukan puasa itu ketika puasa Ramadan. Kita melakukan puasa Ramadan itu genap 1 bulan penuh 30 hari atau 29 hari. Kita wajib melakukannya. Untuk anak-anak yang belum bisa puasa penuh 1 hari, boleh berlatih untuk berpuasa setengah hari. Dengan kita sering berlatih, maka kita akan bisa melakukan puasa wajib dengan penuh selama 30 atau 29 hari. Nah, adapun puasa itu yaitu menahan diri dari lapar dan haus. Selain kita menahan diri dari lapar dan haus, kita juga harus menahan dari hawa nafsu dan yang lainnya. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, baru kita boleh melakukan yang namanya buka puasa. Adapun yang poin keempat yaitu membayar zakat. Zakat itu juga ada 2. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua itu zakat mal. Di mana zakat fitrah itu yaitu zakat yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan diri kita atau untuk membersihkan diri kita dari semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, yaitu membayarnya dengan menggunakan apa? Kalau zakat fitrah dengan menggunakan bahan pokok. Bahan pokoknya itu seperti apa, Bu? Bahan pokoknya itu seperti makanan yang sering kita konsumsi. Contohnya seperti di Arab itu yang sering dikonsumsi oleh orang-orang Arab itu gandum. Maka mereka yang berada di Arab Saudi sana membayar zakatnya berupa gandum. Dan apabila kita semua hidup di Indonesia itu biasanya makanan yang sering kita konsumsi itu berupa nasi, di mana nasi sendiri berasal dari beras. Itu jadi zakat fitrah yang kita keluarkan nanti berupa beras, dan kita membayarnya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh amil zakat. Nah, kapan kita wajib membayar zakat fitrah? Setelah kita melakukan puasa Ramadan penuh 30 hari atau sebelum hari raya Idul Fitri datang. Itu kita wajib membayar zakat fitrah. Dan kemana larinya zakat fitrah itu? Nah, zakat fitrah itu akan diberikan kepada orang fakir dan miskin. Dan yang wajib membayar zakat fitrah itu bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang tidak mampu itu wajib menerima zakat fitrah yang dibayar oleh orang-orang yang mampu. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta. Nah, jika anak-anak mengetahuinya, ibunya, bapaknya, saudaranya mungkin kalau mempunyai harta yang lebih, maka wajib dizakatnya. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Nah, cara mengeluarkan zakat mal ini dengan cara perhitungan haul dan nisab, di mana nisab sendiri adalah ukuran atau takaran
dan haul itu 1 tahun. Jika sudah genap 1 tahun, maka harta tersebut harus dizakatkan. Dia harus diberikan dengan fakir miskin atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang kelima yaitu haji, di mana ibadah haji ini adalah wajib bagi orang muslim atau orang yang beragama Islam yang mampu secara finansial, secara uang, secara fisik mampu melakukan haji dan pergi ke Baitullah atau pergi ke Makkah. Maka dari itu orang yang mampu wajib melakukan haji atau melakukan rukun Islam yang kelima. Dengan orang bisa melakukan haji yang mabrur, maka Allah akan akan dihajikan surga bagi orang-orang yang melakukan haji. Baik. Sebelum itu, guru akan mengulang materi yang guru sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Jadi tadi guru menyampaikan rukun Islam, di mana ada 5 rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, kemudian yang kedua ada sholat, ketiga ada berpuasa, keempat haji, keempat zakat, kelima haji. Nah, 5 rukun Islam ini wajib kita imani, wajib kita imani, wajib kita ketahui, dan wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kami tutup, agar anak-anak tambah ingat, agar anak-anak semangat belajar untuk melihat materi rukun Islam, maka guru akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Dan seperti ini lagunya. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat. Nah, itu dengan lagu-lagu ini anak-anak akan lebih mudah menghafalkan yang namanya rukun Islam yang 5. Mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat guru sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan guru banyak kesalahan. Dan sampai jumpa minggu berikutnya. Jangan lupa belajar dan semangat untuk belajar. Tetap belajar walaupun di rumah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.